Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk sobat Aikom, pada video kali ini di tahun 2024 ini, di sini kita akan melakukan sebuah sedikit review ulang di laptop Lenovo ThinkPad T460S. Jadi untuk sobat Aikom, di depan kita ini ada laptop Lenovo ThinkPad T460S, yang mana ini dibekali dengan prosesor Intel Core FF generasi ke-6. Jadi untuk sobat Aikom yang memiliki laptop ini ataupun ingin membeli laptop, semoga ini menjadi referensi yang ingin membeli laptop, terutama untuk keperluan kantor ataupun mahasiswa ataupun sekolah ya. Ini cukup recommended karena dengan ukuran yang cukup slim dan ringan. Jadi laptop ini cukup recommended digunakan di tahun 2024 ini. Dengan prosesor generasi 6, RAM-nya DDR4, itu sudah cukup digunakan untuk skala kantor ataupun sekolahan. Jadi jangan kemana-mana ya sobat Aikom, kita akan bahas apa sajakah fitur-fitur yang ada di Lenovo ThinkPad T460S ini. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan bahas di bagian depan dari laptop Lenovo ThinkPad T460S ini. Untuk di bagian depan, untuk bagian layout keyboard seperti ini ya, seperti laptop ThinkPad pada umumnya. Dan untuk klikinya masih oke ini di seri ini, di second pun masih oke. Namun untuk tipe keyboardnya ini sudah US ya, namun tidak ada backlight. Seri yang sebelumnya kita review juga T460S ada backlightnya. Jadi pada di depan kita ini tidak ada backlightnya. Jadi seperti ini, untuk layoutnya sama. Terus untuk track point-nya juga masih ada di bagian sebelah sini ini untuk track point-nya. Lalu untuk touchpad-nya juga masih oke. Ada klik kanan kiri di bagian atas bawah. Lalu touchpad-nya cukup luas sebesar spasi ini ya. Jadi oke, masih kita gunakan di tahun 2024 ini. Lalu di bagian sebelah kanannya terdapat fingerprint yang ini dapat difungsikan untuk login Windows Hello. Jadi dapat difungsikan ya di Windows 10 ataupun Windows 11. Namun untuk seri ini masih support di Windows 10 saja ya, belum kita upgrade ke Windows 11. Jadi seperti itu. Lalu di pojok-pojoknya ada logo Intel Core FF dan ada logo ThinkPad di bagian sebelah kanannya seperti ini. Dan di pojok kanan atasnya ada tombol power di sebelah sini, tombol powernya. Lanjut untuk layarnya di kita ini dia menggunakan layar 14 in dengan resolusi HD ya. Untuk yang ada di depan kita ini dia masih menggunakan panel HD dengan bezel kanan kiri setengah senti, atas 1 sentian, bawah cukup tebal 2 sentian karena ada logo Lenovo dan juga ada logo T460S di bagian bawahnya. Untuk di atasnya terdapat webcam seperti ini. Webcam 720p dan samping kanan kiri ada mikrofon untuk komunikasi 2 arah ya. Jadi seperti itu. Lanjut untuk di bagian atas seperti ini. Untuk bagian atasnya masih cukup lumayan mulus ya, 90%-an lah, 95 kurang lebih nih ya untuk bagian atas. Seperti ini. Lalu ada logo ThinkPad di bagian pojok kanan seperti ini. Ini ada lampu indikator, harusnya bisa menyala. Baik, seperti itu. Kita akan bahas di bagian kanan kirinya. Untuk bagian kirinya terdapat jack untuk charge di sebelah sini. Di bagian kiri ada port charge, kemudian ada port USB 3.0, ada kisi-kisi pembuangan panas, ada jack audio combo 3,5 mm, dan ada micro SD card di bagian sebelah kiri. Untuk di bagian depannya tidak ada, slim ya, kosong seperti ini. Sorry. Oke, untuk di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian sebelah kanan ada ini ada smart reader. Di bagian sebelah kanan ada port USB 3.0, port mini display, port HDMI, port USB 3.0 yang support untuk charge. Kemudian ada RJ45 dan ada SIM card.
di bagian sebelah kanan, dan paling pojok ada casing to the lock di bagian sebelah kanannya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut, untuk di bagian belakang tidak ada port sama sekali ya, seperti ini kosong. Untuk di bagian bawahnya, untuk di seri T460S ini dia masih memiliki docking untuk tambahan charge ataupun extension lainnya ya, kita belum pernah pakai juga. Lalu ada kisi-kisi pembuangan di bagian sebelah sini, lalu ada port lalu ada apa namanya, speaker di bagian kanan kiri dari T460S ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk T460S ini. Oke, di sini kita akan lanjut untuk membahas spesifikasi detail dari laptop Lenovo ThinkPad T460S ini. Baik, di sini kita sudah berada di software di Lenovo ThinkPad T460S dengan operasi sistem Windows 10 ya. Jadi untuk Sobat Ekom seperti ini untuk tampilan awal login Windows 10. Jadi seperti ini. Lanjut kita akan cek atau apakah spesifikasi yang ada di T460S ini yang ada di depan kita ini. Oke, untuk di bagian pertama di CPU ataupun prosesor, untuk CPU-nya dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-6 6300U dengan CPU 2,4 GHz dan memiliki base speed-nya di 2,5 MHz. Memiliki dual core dan 4 thread untuk di bagian prosesornya. Jadi seperti itu untuk bagian prosesornya. Lalu untuk memorinya ini adalah 8 GB dengan speednya 2133 MHz, 2 slot SODIMM. Jadi seperti itu untuk memorinya, dia menggunakan RAM DDR4 untuk seri T460S ini. Lalu untuk disk ataupun storage, untuk storage-nya dia menggunakan SSD Samsung, ini SSD ya, dengan kapasitas 256 GB ya untuk SSD-nya. Lalu untuk GPU ataupun grafik card-nya, untuk GPU-nya dari T460S ini menggunakan Intel HD Graphics 520. Jadi untuk GPU-nya menggunakan Intel HD Graphics 520 ya. Lanjut untuk kita akan cek untuk baterainya. Ini satu baterai kalau nggak salah, ini masih satu baterai, sebenarnya bisa dua baterai ya. Jadi untuk nanti Sobat Ekom yang ingin mengetahui bisakah dual baterai atau tidak, nanti kita akan buatkan video lain untuk bongkar optional upgrade yang ataupun kita akan cek part yang ada di dalam T460S ini. Lanjut untuk di bagian kamera. Yes. Untuk kameranya seperti ini ya, seperti yang ada di video, semoga terang juga. Jadi untuk kameranya masih oke juga ya. Oke, seperti ini. Jadi masih terlihat untuk bagian kamera. Jadi untuk Sobat Ekom untuk kerja ataupun kuliah masih worth it ya, digunakan di tahun 2024 ini. Seperti itu. Untuk layarnya tadi kita belum cek. Untuk layarnya yang ada di depan kita ini dia menggunakan layar panel HD yaitu 1366 kali 3765, yaitu masih HD ya, belum FHD yang ada di depan kita ini. Namun yang kita review sebelumnya itu sudah FHD di bagian panelnya. Jadi masih ini yang di depan kita yang sekarang ini masih HD namun masih worth it juga ya. Nah seperti ini yang ada di gambar, seperti itu. Masih worth it kita gunakan ya untuk keseharian ataupun browsing seperti ini. Kita akan coba cek YouTube juga. Oke.
Untuk speakernya seperti ini ya. Jadi secara fungsional masih oke semua ya. Jadi untuk Sobat Ekom ini kita rekomendasikan untuk bekerja ataupun mahasiswa yang menggunakan daily drivernya untuk mengerjakan tugas ataupun membuat tugas-tugas kantor ataupun kuliah ataupun sekolah masih cukup worth it. Namun untuk di game masih bisa lah tipis-tipis ya. Tapi kita nggak coba karena ini laptop jualan, jadi kita tidak install yang lain. Kita install aplikasi standar. Kalau untuk editing masih worth it ya. Kita sudah pernah review di sebelumnya untuk editing Corel, Photoshop dan lain masih oke juga. Seperti itu. Jadi untuk Sobat Ekom yang ingin mencari laptop di tahun 2024 ini untuk T460S ini masih cukup worth it ya, digunakan untuk sekolah IT yang menjalankan program ataupun kuliah pada umumnya. Yang penting bukan untuk desain grafis, untuk teknik 3D ataupun yang desain yang berat itu kurang recommended ya. Namun untuk kuliah bekerja kantoran cukup recommended di seri T460S ini, apalagi yang di seri atasnya. Jadi seperti itu untuk video kali ini, semoga membantu untuk Sobat Ekom yang ingin mencari laptop di harga ini sekitaran pasaran di harga 3 jutaan kurang lebih ya, tergantung spesifikasi yang ditawarkan dari si seller ya. Seperti itu untuk harga saat ini sekitar 2,5 ke atas sampai 3 ke atas lah, kurang lebih tergantung spesifikasi dari RAM dan juga SSD yang ditawarkan di seller yang akan kalian beli. Jadi seperti itu mungkin review singkatnya saja, semoga dapat membantu di tahun 2024 ini. Semoga yang ingin mencari laptop ini salah satu rekomendasi dengan budget yang cukup murah ya. Seperti itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Terima kasih.